Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi bareng aku Ica. Oke, di video kali ini aku gak akan bahas materi apapun. Video kali ini aku cuma mau berbagi keseruan pertemuan kemarin di mata kuliah Public Speaking yang diampu oleh Bapak Adi Kusuma. Karena pertemuan kemarin kita tidak membahas materi apapun dan presentasi juga sudah selesai dari semua kelompok ya. Jadi di pertemuan kemarin kita hanya ada penampilan dan pelatihan public speaking. Nah oke. Di pelatihan public speaking seperti biasa ada 3 orang. Yang pertama ada dari Nepi Ferdianti. Nah Nepi ini berlatih public speaking menjadi seorang pelatih pramuka. Jadi flashback di zaman sekolah ya, dimana dulu kita sedang aktif-aktifnya gitu, sedang semangatnya mengikuti pramuka di sekolah dengan berbagai perlombaan yang ada. Pasti teman-teman udah tahu lah ya, perlombaan yang biasa ada di pramuka pada saat kita sekolah. Jadi flashback nih, karena seseru itu pramuka. Tapi jangan khawatir teman-teman, di kampus UIN Bantul sendiri ada UKK Pramuka. Oke, dilanjut. Jadi flashback ke pramuka ya. Oke, yang kedua ada dari Afril Laura teman-teman. Afril berlatih public speaking menjadi seorang guru. Ada yang tahu guru apa? Ya, benar, guru bahasa Arab. Lagi-lagi kita flashback ke zaman SD. Ya, dimana kita pada saat itu menghafal kosakata, benar? Mulai dari kosakata kendaraan, kemudian buah-buahan, tumbuhan. Ayo, siapa di sini yang dulu menghafal kosakata juga nih? Nah, yang ketiga yang maju untuk tampil berlatih public speaking ada Sifara Maulida. Nah, Sifara berlatih public speaking menjadi seorang ustazah yang memberikan materi tajwid. Wah, jadi flashback lagi nih teman-teman ke zaman dimana aku sendiri pernah mondok dulu. Nah, setiap subuh di hari Selasa, nah aku tuh belajar tajwid teman-teman. Jadi penampilan dari Sifara ini bikin aku flashback pada saat aku mondok dulu ya. Nah, berkat dari penampilan Sifara nih aku jadi inget lagi materi mengenai tajwid. Nah, Sifara Na'ara ia menjelaskan mengenai tajwid mulai dari hukum nun mati dan tanwin dan juga hukum mim mati. Kita ulas sedikit. Nah, hukum nun mati atau nun mati dan tanwin ini ada 4 ya. Yang pertama adalah izhar, yang kedua idgham. Idgham ini terbagi 2 teman-teman, ada idgham bigunah dan idgham bila gunah. Yang ketiga ada ikhfa, yang keempat ada iqlab. Nah, tahu nggak nih huruf-huruf izhar apa aja? Aku bahas sedikit ya. Nah, izhar sendiri itu artinya jelas teman-teman. Jadi ketika ada nun mati atau tanwin menghadapi huruf-huruf izhar, maka wajib dibaca jelas. Nah, hurufnya ada 6, yaitu hamzah, ain, ha, ogin, kho. Nah, kemudian hukum selanjutnya teman-teman, teman-teman bisa cari sendiri deh apa aja huruf-hurufnya dan gimana bunyi dan gimana contoh-contohnya, oke? Nah, setelah pelatihan public speaking selesai, dilanjut dengan penampilan cerpen. Karena di pertemuan sebelumnya itu kita ditugaskan untuk mencari cerpen dengan genre yang bebas ya. Boleh karya sendiri, itu lebih bagus. Boleh juga kita mengutip karya dari orang lain. Nah, kemudian yang berkesempatan untuk tampil membawakan cerpennya karya sendiri ya, yang maju pada saat pertemuan kemarin ini ialah cerpen karya sendiri, orisinil. Nah,
yang maju adalah ada Ufuk Fajaroh dan juga Muhammad Dafa Fikri Davia. Nah, Dafa dan Ufuk ini membuat cerpennya sendiri teman-teman. Masya Allah, tabarakallah sekali ya. Nah, Ufuk menceritakan cerpennya dengan tema suara yang tak tinggi tapi dalam. Wah, dilihat dari tema cerpennya aja kayak udah nusuk gitu ya teman-teman. Aku sih dengernya iya. Kalian gimana? Nah, jadi cerpen yang dibawakan Ufuk ini berkisah tentang seorang perempuan yang memiliki suara yang khas. Yang khas yang tidak banyak orang miliki. Yang tidak banyak orang Indonesia miliki. Nah, dia ini mengikuti sebuah ajang audisi menyanyi yang ada di Indonesia. Ya, gitulah intinya. Itu ya. Intinya itu. Nah, kemudian kalau Dafa ini membawakan cerpen apa ya? Lupa nih judulnya. Gak apa-apa ya, intinya ada dua orang yaitu Dafa dan Ufuk yang tampil untuk menceritakan cerpen karyanya sendiri. Selanjutnya adalah games teman-teman. Out of the box banget, kita nggak tahu kalau bakal ada games. Jadi gamesnya ini adalah mereview learning journal yang kita buat di pertemuan kemarin. Yang dimana kita semua yang ada di kelas itu udah lupa apa yang dibahas gitu. Dan kita nggak tahu kalau bakal ada games itu. Nah, gamesnya itu ada hukumannya. Jadi kalau yang maju ini gak bisa jawab, dia akan dihukum. Hukumannya apa? Menyanyi dan mengaji. Nah, nyanyi ini untuk yang cewek. Kalau hukuman ngaji ini untuk cowok. Nah, saat itu yang dipanggil oleh Pak Adi untuk games ini itu ada Ratu Ayu, kemudian Rifkoh Nurfadilah, sama yang terakhir ada Hadid Murdi. Ratu berhasil menjawab pertanyaan dari Pak Adi, otomatis lolos dong. Duduk lagi nih Ratu. Nah, kalau Rifkoh, Riri tidak berhasil menjawab pertanyaan dari Pak Adi. Jadi Riri dihukum untuk menyanyi. Dan kalian tahu Riri nyanyi apa? Balonku. Di situ pecahlah satu kelas. Kita ketawa sambil nyanyi balonku ada 5. Flashback kayak zaman TK ya. Nah, oh ya, aku baru inget nih kalau ternyata yang games itu ada 4 orang. Tadi kan ada Ratu, Riri, Hadid, nah ada juga Alifia Namira Suherman. Nah, Alif juga tidak berhasil menjawab, otomatis Alif dihukum menyanyi. Tapi wah, Alifnya punya suara yang bagus banget teman-teman. Aku lupa Alif nyanyiin lagu apa ya, tapi itu enak banget dengan cengkoknya yang khas ya. Wah, Alif keren sih. Bakat kamu perlu dikembangkan, Liv, kalau kamu nonton ini. Nah, yang terakhir itu ada Hadid. Hadid juga ternyata tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Adi. Otomatis Hadid dihukum untuk mengaji di depan kelas. Ya, benar, mengaji. Jadi memang gak berat sih ngaji surat apa aja gitu. Surat pendek, Yasin, enggak dong, nanti kelamaan di kelas. Jadi Hadid itu ngaji surat apa ya, aku lupa, intinya di juz 30. Jadi seru banget perkuliahan kemarin di mata kuliah public speaking kemarin, karena berasa perkuliahan tuh jadi 4 SKS teman-teman. Jadi 4 SKS karena yang latihan public speaking 3 orang tuh jadi guru semua gitu ya. Kemudian ada kita ngaji, kita nyanyi, jadi berasa panjang nih, berasa 4 SKS apa ya. Tapi seru kok, seru banget malah. Nah, itu aja sih teman-teman keseruan yang pengen aku bagiin ke kalian.
Intinya jangan bosen lihat learning journal aku, jangan bosen lihat video aku. Cukup kali ya. Oke. Aku akhiri. Dicukupkan saja. See you, bye-bye. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.